Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Perbuatan tangan manusia itu sia-sia saja, kata pengkhotbah. Tetapi perbuatan tangan manusia yang sia-sia itu disempurnakan oleh kasih Allah. Demikianlah pemazmur mengajar kita. Dan itulah kekayaan iman yang dapat kita peroleh melalui bacaan-bacaan misa hari ini. Dalam kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2 dilanjutkan dengan kitab Pengkhotbah bab 2 ayat 21 berbicara soal kesia-siaan perbuatan tangan manusia demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka segala sesuatu. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Mengapa mencari hikmat itu menjadi kesia-siaan, padahal hikmat itu baik dan indah? Mengapa mencari pengetahuan itu menjadi kesia-siaan, padahal pengetahuan itu sangat perlu? Mengapa memperoleh kecakapan itu menjadi sia-sia, padahal kecakapan itu memperkaya hidup manusia? Semuanya menjadi sia-sia. Ada jawabannya di dalam kitab Mazmur yang menjadi bacaan kita hari ini. Mazmur yang kita baca pagi hari ini dari Mazmur 90 ayat 3 dan nanti ayat ke-17 menunjukkan kepada kita kebenaran hal itu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Jadi memang pengetahuan, hikmat, kecakapan menjadi akan sia-sia ketika Tuhan bersabda kepada kita, kembalilah hai anak manusia. Namun apakah itu akan berakhir dengan kesia-siaan? Tidak. Pemazmur kemudian pada bagian akhir dari ayat ini berbunyi demikian. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Mengapa orang bersuka cita dan bersorak-sorai? Tidak seperti pengkhotbah yang melihat hidupnya penuh dengan kesia-siaan. Mari kita lihat keindahan dari Mazmur ini selanjutnya. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan kami, ya Tuhan, tangan kami teguhkanlah. Jadi rupanya ada dua hal yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu perbuatan tangan manusia yang diteguhkan oleh Allah sendiri. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Jadi pengetahuan, hikmat dan kecakapan harus diimbangi dengan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah atas hidup kita. Dengan demikian, maka pengetahuan itu harus disempurnakan dengan kelimpahan kasih Tuhan. Kecakapan harus dipenuhi dengan kelimpahan kasih Tuhan. Hikmat harus terpenuhi, digenapi dengan kelimpahan kasih Tuhan. Dan itulah yang kemudian diteguhkan di dalam Injil hari ini,
ketika ada orang yang berkata kepada Yesus dalam Lukas bab 12 ayat 13 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Apa jawab Yesus? "Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengkah bagi kamu?" Kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang memiliki harta yang melimpah-limpah. Hikmatnya melimpah-limpah, kekayaannya melimpah-limpah, kekayaannya itulah yang menjadi andalannya. Tetapi ketika orang yang memiliki kecakapan dan harta yang melimpah-limpah itu dipanggil oleh Bapa pada malam hari, apakah yang terjadi dengan manusia itu? Seperti yang dialami oleh pengkhotbah, menjadi sia-sia. Tetapi kemudian Yesus mengacu pada apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah macam apa? Tidakkah Anda sering mendengar gereja yang sering berkata, Allah, Tuhan kita Yesus Kristus itu rela menjadi miskin di atas kayu salib supaya kita kaya. Bukankah Santo Paulus juga berkata kepada kita bahwa seandainya pun saya mempunyai hikmat sampai menyerahkan nyawa saya kepada orang lain, tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, maka itu seperti gong yang berdengung tetapi hilang kemudian bunyinya, seperti canang yang bergerincing dan kemudian hilang bunyinya. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus, kita harus kaya di hadapan manusia, tetapi harus juga kaya di hadapan Allah, karena Allah lah yang memperkaya kita. Perbuatan manusia harus disempurnakan dengan kasih Tuhan. Amin.